Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, di hari Jumat penuh berkah ini kita bersyukur pada Allah. Allah masih memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan waktu-waktu kita yang ada penuh berkah. Dan kali ini kita akan membahas pembahasan mengenai sabar. Nantinya kita bahas secara spesifik kiat-kiat bersabar ketika disakiti. Pasti di antara ibu-ibu ada orang yang sakit hati. Ada atau tidak? Ada. Sakitnya di mana, Bu? Insyaallah kita akan bahas beberapa poin. Kalau ini nggak selesai nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Di bulan apa tadi? Mudah-mudahan sudah pulang mudik nantinya ya. Insyaallah. Perlu diketahui sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu artinya menahan diri. Walaupun masih ada sakit di hati dan ada kemampuan untuk membalas, tapi dia menahan diri di situ, dia tahan. Bisa balas nggak? Bisa. Tapi dia kendalikan, dia tahan diri, dia tahan hatinya, tahan lisannya, kemudian tahan anggota badan. 3 hal yang dia tahan, ibu-ibu. Hati, lisan, dan anggota badan. Punya kemampuan untuk balas atau tidak? Punya. Tapi dia menahan diri di situ. Saya jelaskan dalam buku ini, keadaan kita orang beriman itu semua kondisinya itu baik. Ada hadis di halaman kedua disebutkan, ajaban lil amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Inna amrohu kullahu ajabun. La yakdiyallahu li mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu syarra syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Keadaan orang beriman semuanya itu menakjubkan. Semua yang Allah takdirkan baginya itu baik. Kalimat ringkasnya, Bu, takdir Allah semuanya itu baik. Jika ia mendapatkan kesenangan, orang beriman itu bersyukur. Maka kondisi ini baik baginya. Ketika dia mendapati dharra, mudarat, kesusahan, kegelisahan, musibah, maka sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. 4 kesimpulan berarti dari hadis ini. Pertama, semua keadaan orang beriman itu baik atau menakjubkan. Baik ketika senang maupun susah. Terus yang kedua, semua takdir Allah itu baik. Bu, kita perlu mempelajari takdir Allah dari 2 tinjauan dulu. Biar nggak banyak sakit hati, Bu. Takdir Allah itu ada yang dari sisi Allah, ada yang dari sisi kita makhluk.
Kalau dari sisi Allah, semua takdir Allah itu baik. Itu yang tadi Nabi katakan, la yaqdiyallahu lil mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Semua yang Allah tetapkan, takdir yang Allah itu tetapkan, semuanya itu baik. Tolong bedakan takdir yang kita pandang dari sisi kita. Ibu kena sakit, kena penyakit, dipandang dari sisi kita, ada orang yang rasakan itu sakit, dia sedih, ada orang yang nganggap itu biasa-biasa saja. Maka kalau dari sisi makhluk, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau dari sisi Allah bagaimana, Bu? Semuanya baik. Ingat, semua takdir Allah itu baik. Ini biar gak banyak sedih, gak banyak merasa bahwasanya saya itu yang paling sengsara gitu. Kok yang lain gak susah seperti saya gitu. Pandanginya dua sisi tadi. Oh, sisi Allah itu ada, dari sisi makhluk itu ada, dari sisi kita itu ada. Terus kesimpulan yang ketiga dari hadis ini, ketika mendapatkan kesenangan, orang beriman itu bersyukur. Bersyukur juga itu dilakukan dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Apa bersyukur dengan apa, Bu? Hati, lisan, dan anggota badan. Terus kesimpulan yang keempat, ketika dapat musibah, orang beriman itu bersabar. Maka tadi disebut syukur dan sabar dalam satu hadis. Oleh karena itu sebagian ulama katakan al-imanu nisfani. Di halaman ketiga saya sebut al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bagian. Nisfun sabara wa nisfun syakara. Ada satu bagian kita diperintahkan untuk sabar, ada satu bagian dari iman itu kita diperintahkan untuk bersyukur. Baik, sekarang kita rinci mengenai sabar. Sabar itu kata Ibnu Taimiyah ada 4 macam. Sabar itu kata Ibnu Taimiyah ada 4 macam. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan sampai dikerjakan. Contoh yang ini ya. Ibu ketika jalani sholat itu butuh sabar. Apalagi sholat yang paling berat. Sholat apa? Sholat apa ibu-ibu? Wajib. Sholat wajib, sholat apa paling berat? Subuh. Orang ketika bangun, dia mau ambil air wudhu itu sabar-sabar sekali itu. Pinginnya tidur, dia angkat dirinya kemudian segera berwudhu, belum lagi cuaca dingin, belum lagi pingin balik ke tempat tidur lagi, dia paksakan itu, dia mulai sabar dari situ. Sampai nanti sholat subuh dilaksanakan. Makanya sholat subuh itu sholat yang paling berat untuk orang munafik. Apa Bu? Sholat subuh itu paling berat untuk orang munafik. Asqalus sholat alal munafikin sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh, yaitu sholat subuh. Maka orang ingin lakukan sholat, dia butuh berjuang juga, dia butuh bersabar di situ.
Ini yang pertama. Terus yang kedua, sabar dari maksiat hingga maksiat tadi ditinggalkan. Sabar dari maksiat hingga maksiat tadi ditinggalkan. Orang ketika hindari maksiat dia juga butuh sabar. Karena kata Ibnu Taimiyah, faktor pendorong maksiat ada 4, ibu-ibu. Ini semua maksiat sama. Mau dari dosa besar sampai dosa kecil. Mau dosa mabuk, kayak mau dosa selingkuh, sama aja ini. Faktornya 4 ini. Apa faktor yang 4 ini? Pertama, maksiat bisa terjadi karena diri sendiri. Yang kedua, karena faktor pendorong. Faktor pendorong misalnya apa? Sepi. Keadaan ramai kayak gini dibandingkan sepi, Bu. Kecenderungan untuk maksiat yang mana? Sepi. Orang selingkuh itu sepi-sepi loh, Bu. Betul nggak? Hah? Pokoknya nggak terlihat orang sama sekali. Nggak mungkin terang-terangan. Itu faktor pendorong namanya. Yang ketiga, karena godaan setan. Makanya di bulan Ramadan maksiat itu semakin berkurang. Betul nggak, Bu? Walaupun maksiat ada, tapi semakin berkurang. Karena apa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat ketika Ramadan tiba. Kemudian ada faktor keempat lagi, maksiat itu terjadi karena teman yang jelek. Karena faktor teman, Bu. Beda kalau temannya baik, Bu, bisa ingatkan, ayo sholat. Mau pergi ngaji, ayo ngaji yuk. Itu kan ingatkan di situ. Dia lagi nggak nutup aurat, jilbabmu tuh. Itu ada ingatkan. Makanya Allah itu perintahkan, hendaklah banyak bersabar ketika berteman dengan teman-teman, terutama yang baik, karena butuh menyesuaikan diri. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Surat Al-Kahfi. Bersabarlah engkau, tahanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang rajin berdoa setiap pagi dan petang. Suruh berteman dengan orang baik dan disuruh sabar. Karena ketika berteman dengan orang baik butuh penyesuaian diri. Ibu jalan dengan orang baik itu banyak cerewetnya loh, Bu. Oh, dikomentari, itu nggak boleh, ya tak? Nggak boleh pakai itu. Itu masalah tuh. Itu haram tuh. Itu banyak ngomong kan? Maka butuh penyesuaian diri. Apalagi kalau temannya rusak. Cepat terpengaruh. Makanya istilah dalam pepatah Arab itu as-sahibu sahibun. Sahabat itu sifatnya itu menarik. Digeret nanti kemana? Itu tergantung teman itu. Dia berada di kelompok mana, komunitas mana, teman-temannya apa. Tergantung itu. Maka orang bisa cenderung berbuat maksiat karena apa tadi? Teman yang jelek. Maka tadi disuruh bersabar dalam maksiat.
Disuruh tinggalkan maksiat, situ juga butuh sabar. Berarti faktor-faktor pendorongnya tadi dikendalikan. Terus sabar yang ketiga. Sabar dalam menghadapi musibah tanpa ada pilihan dari manusia. Artinya itu bukan manusia yang berbuat. Contoh, Allah turunkan bencana gempa bumi. Bukan faktor manusia, Bu. Ada tsunami. Ada penyakit. Ada yang kena sakit. Kita nggak pingin sakit. Maka tidak ada faktor manusia di situ asalnya. Nah, sabar ini, yang ketiga ini rata-rata manusia masih bisa melakukannya. Ada yang memilih untuk sabar dan ada yang terpaksa sabar. Ada dia memilih, sudahlah saya sabar saja. Ada yang karena barangnya sudah hilang, semuanya sudah hancur, sudahlah saya sabar, mau ngapain lagi? Dia terpaksa untuk sabar. Terus sabar yang keempat, sabar ketika disakiti manusia. Ini artinya ada peran manusia di sini, Bu. Sabar yang keempat ini, catat, lebih berat daripada sabar menghadapi musibah. Yang bisa kuat melakukan sabar seperti ini para nabi, para rasul. Kalau rata-rata manusia sulit jalani sabar yang keempat ini. Rata-rata manusia kalau disakiti pingin balas dendam. Betul nggak? Ini manusia semua kan ini? Normal itu. Pingin balas dendam. Pingin diungkit. Kalau ada kesempatan untuk balas, kalau bisa balas. Kalau bisa lebih, alhamdulillah dia bilang. Nah, kaitannya dengan yang keempat ini, kita perlu rinci satu persatu bagaimana kiat untuk bersabar ketika disakiti oleh manusia. Karena menjalaninya itu berat sekali. Bisa jadi ibu disakiti suami. Bisa jadi disakiti anak. Bisa jadi disakiti teman dekat. Besti. Ya, bestinya khianat, uangnya dibawa lari, kabur, ghosting, lenyap. Kiat-kiatnya kata Ibnu Taimiyah ada 20. Makanya nanti lanjut lagi kan di bulan apa tadi? Mei. Ini mau lanjut atau enggak? Ini yang kita bahas ada di buku ini. Hah? Bawahnya cuma 30 tadi, Bu, sengaja. Iya, biar dibilang habis gitu loh. Sudah? Siap kita kaji? Siap menata hati? Siap? Siap menyembuhkan hati-hati yang disakiti? Siap? Siap, Bu? Mudah-mudahan jadi orang yang gak sakit hati ketika pulang dari sini, insya Allah. Siap-siap aja ini, Bu, ya. 1. Kiat pertama. Halaman 11. Yang pertama kali harus dipikirkan adalah bentuk sakit hati tadi itu adalah takdir Allah. Maka jangan terlalu banyak mikir orang yang menyakiti kita. Langsung pikirkan apa tadi? Ini sudah jadi takdir.
Contoh kayak dikhianati tadi itu loh. Waduh Ustaz, duitku ludes. Apa yang harus dipikirkan pertama kali? Sudah jadi takdir. Apa sikap ibu-ibu kalau hadapi takdir? Mau protes? Bilang Allah kejam? Berani? Ketika ibu katakan itu adalah takdir, awalnya nerima dulu. Walaupun tadi saya bilang ya, namanya sabar itu sakitnya masih ada. Nggak bisa, sakitnya nggak bisa hilang, Bu. Sakitnya di sini tadi itu masih ada, Bu. Tapi mau tahan nih. Oh, ini takdirnya, sudah saya tahan diri. Sudah, astagfirullah. Sudah. Tahan diri dulu. Itu aja pikirkan dulu. Soalnya kalau mikir orang terus nggak selesai-selesai. Coba lihat kata Ibnu Taimiyah di sini. Beliau katakan, hendaknya ia mengakui bahwa Allah yang menciptakan segala perbuatan hamba. Baik Allah ciptakan gerakan kita, diamnya kita, keinginan kita. Maka segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, pasti terjadi. Betul nggak, Bu? Allah takdirkan siang ini ngaji itu. Terjadi nggak? Terjadi. Allah tetapkan itu. Pasti terjadi nggak? Terjadi. Walaupun ada orang yang cegah ibu masuk sini. Sudah dihadang tuh. Tapi Allah bilang, terjadi. Pokoknya bisa masuk. Mau 1000 orang mau cegah di luar, Bu. Takdirnya ibu di dalam sini. Masuk, Bu. Takdir itu nggak mungkin dicegah, Bu. Maka kalau ada orang mau sakiti kita, Allah tetapkan. Terjadi itu. Nggak ada yang bisa cegah. Mau sekuat tenaga, mau dicegah bagaimanapun takdir, nggak ada yang bisa menolak takdir. Mau usaha apapun nggak bisa. Terus Ibnu Taimiyah katakan, segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi, maka pasti tidak akan terjadi. Kalau Allah kehendaki ini tidak akan kena, maka tidak akan kena. Walaupun ada orang yang berusaha untuk celakakan kita. Para ulama punya kaidah ringkas, mereka katakan Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Walaupun banyak orang yang halangi, Bu. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Walaupun sudah ada yang berusaha mati-matian untuk dapat. Ada suatu kisah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang sudah pada menanti Nabi SAW ini. Katanya Nabi mau umumkan. Ada orang yang nanti jadi pemimpin pasukan dalam perang. Nabi katakan pokoknya orang ini paling dicintai Allah. Allah dan Rasulnya mencintainya. Dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau dia pegang bendera ini, dia bawa dalam perang, maka niscaya akan meraih kemenangan. Orang-orang ini hadir semua nih. Mau nunggu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi. Ini Nabi tunjuk siapa. Ternyata yang Nabi nanya bukan orang yang hadir. Nabi tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Ali di mana sekarang nih Ali? Ali nggak ada di sini, Bu. Ali kebetulan sakit. Matanya sakit. Ali di mana? Ali sakit, wahai Rasulullah. Panggil dia. Rasulullah SAW sentuh yang sakit, yaitu matanya. Kemudian dengan izin Allah itu sembuh, seperti tidak ada bekas sakit sama sekali. Setelah itu Nabi SAW serahkan bendera ini kepada Ali bin Abi Thalib. Bu, yang hadir sudah nunggu-nunggu, gak dapat. Yang gak cari-cari, Bu, dapat. Rasul nunjuk dia. Mana Ali? Ali gak hadir, Bu. Bu, ada orang yang kejar mati-matian, gak dikasih. Yang gak kejar, dapat, Bu. Dan ibu sudah alami pengalaman-pengalaman seperti ini. Ada sesuatu yang ibu gak cari-cari, tiba-tiba orang kasih. Alhamdulillah. Padahal saya itu awalnya gak kepingin loh. Ada yang ibu tunggu-tunggu, keduluan orang.
Kayaknya jodoh yang dulu tuh kayak gitu, kayaknya ada itu pasti itu. Nunggu-nunggu, nggak dapat. Yang nggak dicari-cari, ternyata jodoh saya yang ini. Ada kayak gitu. Semua tergantung takdir Allah. Allah milih sekehendak Allah. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga tidak ada satupun meski seberat zarrah yang bergerak, ada benda kecil yang bergerak di alam ini, melainkan semua terjadi dengan izin dan kehendak Allah. Lalu Ibnu Taimiyah katakan, lihatlah kepada zat, yaitu Allah, yang menjadikan pihak lain menzolimimu. Perhatikan takdir saja. Jangan pandang tindakan orang yang menyakiti kita. Capek mikir dia terus. Apabila Anda melakukan hal itu, maka Anda akan terbebas dari segala kepedihan, duka, dan kesedihan. Paham cara pertama, Bu? Pandangi apa dulu tadi? Takdir. Alhamdulillah, 1/20 mudah-mudahan bisa menyembuhkan dulu. Lanjut. Ini sudah pada kena apa belum ini? Sudah pada kena belum, Bu? Bu, yang ngomong ini Ibnu Taimiyah, nggak tahu masalah ibu. Nggak pernah ketemu dengan ibu. Nggak tahu masalah ibu itu apa nih masing-masing ini. Tapi dia ngomong, Masya Allah. Ini baru satu kalimat, Bu. Saya baca buku ini, walaupun saya terjemahin, ulang-ulang saya baca. Saya bilang, ini luar biasa beliau ini. Nggak tahu penyakit kita, dia nggak tahu masalah kita. Kena. Lanjut lagi, Bu. Lanjut. Catat yang kedua lagi. Masih lanjut dengan nomor 1, Bu. Kalau sudah pahami itu takdir, ingat musibah itu datang lantaran dosa. Berarti kalau ada yang sakiti kita, itu lantaran apa, Bu? Dosa kita. Maka jangan mikir salahnya dia, tapi langsung koreksi diri. Saya ini salahnya banyak kayaknya ini. Dosa saya terlalu banyak. Kalau mikir dia terus, kita cuma mikir dia yang salah. Memang orang itu keterlaluan jahatnya ya, dia itu. Penjahat dia. Capek, Bu, mikir dia terus, Bu. Beda kalau kita langsung mikir dia, down langsung mikir kita, down langsung, Bu. Langsung tunduk itu. Iya, saya banyak salah. Coba dengar kata Ibnu Taimiyah lagi. Hendaknya orang mengakui segala dosa yang telah diperbuat. Dan mengakui tatkala Allah menjadikan pihak lain menzolimi dirinya, maka itu semua karena dosa-dosanya sendiri. Allah katakan apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah itu datang lantaran tangan kalian sendiri, alias lantaran dosa kita sendiri. Wa ya'fu an katsir. Coba lihat lanjutan ayat ini, Bu. Allah itu masih memberikan maaf yang banyak. Bu, kalau dosa diwujudkan musibah, ya, diwujudkan musibah, Bu. Semua dosa-dosa kita diwujudkan musibah, kita mungkin sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Betul apa betul? Makanya lanjutan ayat apa? Wa ya'fu an katsir. Maafnya Allah itu masih lebih besar daripada Allah wujudkan musibah, Bu. Seandainya setiap dosa itu, ini kena musibah, ini kena musibah lagi, ini kena musibah lagi, kena musibah lagi, Bu. Bu, rumah sakit JIA ini sudah nggak muat lagi, Bu. Tiap hari orang masuk terus. Kenapa, Bu? Tadi saya buat dosa ini kena ini, Pak. Ini saya buat dosa ini kena lagi. Namun wujud dari musibah itu sedikit dari dosa kita. Selainnya apa? Allah masih maafkan. Berarti kalau ada yang sakiti kita, Bu, itu baru wujud dari dosa kita hanya sedikit, Bu. Yang lainnya apa?
diwujudkan dengan maafnya Allah. Allah sayang banget sama kita. Coba kalau tiap dosa diwujudkan orang sakiti lagi, Bu. Buat dosa, ada yang datang sakiti kita. Tadi khianat. Ada buat dosa lagi, ini bawa lari duit. Ada buat dosa lagi, wah temannya itu tadi mukul saya. Ada buat dosa lagi nih, coba lihat. Mungkin setiap hari itu sakit hatinya lebih luar biasa. Namun Allah wujudkan dosa tadi dalam musibah cuma sedikit, Bu. Selebihnya apa? Yang paling besar apa, Bu? Allah memberikan maaf. Kurang apa lagi coba Allah itu sayang pada kita. Maka Ibnu Taimiyah katakan lagi, apabila seorang hamba mengakui bahwa segala yang tidak menyenangkan tadi yang menimpa dirinya disebabkan oleh dosa, maka dirinya akan sibuk taubat. Dan akhirnya memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Ia justru sibuk melakukan hal itu dan tidak menyibukkan diri mencela, mengolok-olok berbagai pihak yang telah menzoliminya. Terus Ibnu Taimiyah bahas, Bu, gimana kalau kita mikir untuk balas? Ini rata-rata kita pengen balas orang tuh, Bu. Betul nggak tadi? Ya kan, tadi saya bilang ini manusiawi. Ibnu Taimiyah katakan, apabila seorang melihat orang yang mencelanya, telah menyakitinya, terus dia tidak mau mengoreksi diri, maka ketika dia tidak mau mengoreksi diri, tidak mau bertobat, sejatinya musibahnya itu makin numpuk. Maka tadi sudah dapat musibah, karena dia tidak mau koreksi diri lagi, itu juga jadi musibah. Bahkan ini musibah yang sebenarnya, karena orang gak mau koreksi diri. Maka intinya disuruh bertobat, istighfar, dan kita ucapkan musibah ini karena dosa-dosa kita. Terus yang ketiga, ingatlah ada pahala yang terbaik bagi orang yang bersabar dan memaafkan. Sudah pahami takdir tadi, sudah mikir dosa, sekarang diberi motivasi lagi, ingat ada pahala besar bagi orang yang bersabar dan mau memaafkan. Ibnu Taimiyah katakan, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka asalnya manusia dizolimi boleh balas lagi dengan yang semisal. Berarti kalau dicubit dibalas apa? Cubit. Namun kadarnya harus sama, Bu. Lalu dikatakan lagi, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, faman afa wa aslaha, siapa yang mau bersabar, siapa yang mau memaafkan dan berbuat baik, maka fa ajruhu 'alallah, balasannya itu di sisi Allah. Ini yang disebut dalam surat Asy-Syura ayat 40. Bu, surat Asy-Syura 40 ini sedang menjelaskan orang itu kalau ingin balas dendam itu biasanya ada 3 model orang. Catat ini, Bu, 3 ini. Nanti kita hitung-hitung sendiri, kita masuk yang mana? 1, apa tadi, Bu? 1, orang yang zolim. Orang zolim itu kata Ibnu Taimiyah, dia balas melampaui batas. Berarti tadi dicubit, balasnya apa? Jotos kalian. Lebih lah,
Lebih kan? Lebih. Maka orang ini disebut orang apa, Bu? Zalim. 2. Ini golongan yang moderat. Moderatnya gimana? Dia dizolimi, dizolimi, balas juga dengan yang semisal. Berarti tadi dicubit, balas apa, Bu? Cubit. Namun kadarnya harus sama. Nggak boleh cubitannya yang satu sampai merah, yang satu biasa. Berarti antara orang lemu dengan orang kurus, wah itu harus dihitung-hitung itu, Bu. Sudah. Orang yang kedua tadi moderat. Disebut muqtasid. Sekarang yang ketiga, membalas dengan kebaikan. Orang ini disebut orang muhsin, yang berbuat baik. Berarti tadi dia bentuknya memaafkan, tidak balas, ditinggalkan orang tadi yang sakiti. Berarti ketika dicubit bagaimana tadi, Bu? Oh sudah, Mbak, pergi aja, Mbak, sudah selesai. Mungkin dia bilang terima kasih. Makasih ya, Mbak ya. Makasih sudah cubit saya. Kalau ada yang khianat, oh makasih ya. Sudah mengkhianati saya. Ini kayaknya teori aja kayak gini ya. Maka lihat tingkatannya tadi ya. Zolim berarti berdosa. Catat, Bu, dosa, Bu. Yang kedua tadi moderat atau muqtasid. Itu masih boleh. Yang ketiga, balas dengan kebaikan, Bu. Berarti inilah yang berpahala. Inilah yang kita disebut, inilah yang dapat pahala besar. Dan kalau orang itu tidak membalas, Bu, tidak membalas, dia tadi milih yang tingkatan yang ketiga, muhsin, Bu. Berarti modelnya tadi yang saya sebutkan ada dua, Bu. Ya, dia biarkan, kemudian dia maafkan. Maafkan berarti nganggap masalahnya selesai. Paham nggak? Kalau nganggap masalahnya belum selesai, berarti belum maafkan, Bu. Oh, Mbak, maaf, saya tahan diri dulu, Mbak. Saya maaf nih, saya tahan ya. Tapi nanti minggu depan dia balas, berarti belum maafkan. Maafkan tadi ya. Maafkan itu dia sudah tinggalkan orang itu, sudah. Dia nganggap selesai. Contoh misalnya ada yang berutang ke kita, kita maafkan bagaimana berarti, Bu? Sudah, saya nganggap itu selesai, Bu. Ini sudah anggap selesai ya. Sudah saya putihkan. Kalau besok-besok, aduh, kemarin tuh sebenarnya saya bisa nagih deh. Nah, berarti masih ada keinginan untuk tagih, berarti belum nganggap selesai. Dan ingat, Bu, bentuk Allah memaafkan dengan manusia memaafkan itu beda. Kalau Allah itu memaafkan kesalahan apapun, kita benar-benar taubat pada Allah, Allah maafkan. Namun kalau manusia enggak, Bu. Manusia itu wataknya, dasarnya adalah pelit. Betul nggak, Bu? Jenengan kalau maafkan, orang kalau dengan manusia, dia kalau nggak mau kasih maaf, berarti belum selesai, Bu. Utang tadi ya, Bu, saya punya utang gini, Bu, dianggap lunas saja. Oh enggak selesai itu, tetap bayar. Berarti belum selesai.
Tapi kalau Allah kita berbuat salah pada Allah, ya Allah ampunilah kesalahan saya, ya Allah saya ini benar-benar bertobat, ya Allah saya itu mohon ampun padamu. Kita benar-benar minta ampun, Allah maafkan itu. Beda dengan manusia, Bu. Ibu pecahin gelas, nggak sengaja. Terus yang punya bilang, Bu, ganti Bu, gelas mahal. Ganti nggak? Ganti atau tidak, Bu? Ganti, walaupun ibu bilang, wah tadi saya itu nggak sengaja, Ibu. Namun karena itu kaitannya dengan hak orang, Bu, ganti. Memang watak manusia kayak gitu, Bu. Beda. Beda dengan Allah, Bu. Sehingga memaafkan ini pekerjaan sangat berat sekali. Wah, orang-orang baik saja itu sulit maafkan, Bu. Abu Bakar As-Siddiq, putrinya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kok ada yang tega bilang istri Nabi ini Aisyah itu selingkuh, Bu. Abu Bakar bapaknya ini nggak terima. Kebetulan ada yang namanya Ummu Mistah, itu ditanggung nafkahnya oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang, gara-gara kamu ini gosip ini tersebar, saya nggak mau kasih nafkah lagi padamu. Maka turunlah ayat falyafu wal yasfahu. Wahai Abu Bakar, maafkanlah saja Mistah. Berlapang dadalah kamu. Ala tuhibbuna ayyakfirallahu lakum. Kamu enggak mau kalau Allah itu maafkan kesalahan-kesalahanmu? Sekejap Abu Bakar langsung berubah. Saya kalau gitu maafkan Mistah dan keluarganya. Orang baik kayak Abu Bakarnya awalnya sulit menerima loh. Namun hebatnya Abu Bakar, Bu, ditegur. Langsung maafkan seketika itu juga. Kalau kita paling, saya mikir-mikir dulu, Bu, kasih saya waktu 1 minggu kalau bisa. Saya mau maafkan kamu atau enggak, nunggu jawaban saya. Belum selesai. Iya tak? Manusia normal kayak gitu, beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar ditegur langsung oleh Allah, langsung ubah. Saya sekarang ini kembali lagi menafkahi Mistah. Sudah selesai. Itu namanya memaafkan. Terus yang keempat, maafkanlah dan balaslah dengan berbuat baik. Ini disebut orang muhsin. Yang tadi kita sebutkan level yang ketiga tadi, Bu, golongan yang ketiga. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah katakan di halaman 22, hendaknya ia mengetahui bahwa apabila ia memaafkan dan berbuat baik, maka hal itu akan menyebabkan hatinya selamat dari berbagai macam kedengkian, dendam, dan menuntut balas kepada saudaranya, serta akan terbebas dari keinginan berbuat jahat. Orang yang nggak balas dendam, Bu, disebut salamatul qalbi, hatinya benar-benar bersih, sudah nggak punya rasa dendam sama sekali. Yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini, pernah ada kisah di zaman Nabi SAW. Ada seorang yang Nabi lihat dia habis berwudu, kemudian jenggotnya itu basah dengan air wudu. Nabi bilang kepada para sahabat, kalau kalian mau tahu siapakah penduduk surga, lihat pada orang ini. Besoknya dia datang lagi orang itu. Nabi sebut nama, kalau kamu mau melihat penduduk surga, lihat pada orang ini. Kali ketiga orang ini datang, Bu, kalau kamu mau tahu penduduk surga, lihat pada orang ini. Para sahabat penasaran, orang ini siapa sih? Amalannya apa? Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As bertandang ke rumahnya, dia nginap 3 malam. Setelah 3 malam, sebenarnya tujuannya dia ingin tahu amalan-amalan orang ini apa sih? Sampai Nabi sebut 3 kali, orang inilah yang masuk surga. Ternyata setelah 3 hari, dia pandang orang ini amalannya biasa-biasa. Sholat malam enggak.
Ibadah wajib ya kayak yang lainnya. Maka setelah 3 hari ini dia minta pamit. Saya mau minta pamit. Saya sebenarnya tujuan saya ingin tahu amalan kamu apa sih? Kok Rasul itu sebut kamu sampai 3 kali? Bahwasanya mau tahu penduduk surga, lihat pada orang ini. Terus orang ini sampaikan, ya amalan saya seperti yang kamu lihat. Terus dia pergi. Ketika mau pergi dipanggil lagi. Tapi saya beritahu, amalan saya nggak banyak. Tapi 2 hal yang saya selalu jaga. Saya tidak pernah hasad pada orang lain. Dan saya tidak pernah punya sifat gish. Balas dendam. Apa Bu sifatnya tadi Bu? Hasad. Kalau orang lain dapat nikmat, dia nggak pernah cemburu Bu. Amalan hati atau tampak ini Bu? Hati. Makanya tadi dia bilang, saya nggak punya amalan lain. Nggak ada amalan yang tampak, kecuali ini. Yang kedua apa tadi Bu? Dia tidak punya rasa dendam pada orang lain. Itulah yang menyebabkan tadi gimana Bu? Dia dikatakan masuk surga sampai Nabi SAW menyebutnya 3 kali. Itulah namanya salamatul qalbi, hati yang bersih. Maka modal untuk masuk surga, hati harus bersih. Di antaranya ini, sifat hasad hilang, sifat dendam tadi juga hilang. Kemudian yang terakhir, kelima ya, betul ya Bu ya, memaafkan bukan menjadikan diri kita rendah Bu, namun jadi mulia. Bu, kalau orang itu memaafkan dikira kalah Bu. Oh kamu sudah kalah ya, coba kamu balas, berani kamu. Orang kalau maafkan, rendah dia, dianggap rendah oleh orang-orang. Tapi sejatinya dia bisa kendalikan emosinya, kedudukannya jadi tinggi di sisi Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Memaafkan itu menjadikan hamba makin mulia di sisi Allah. Walaupun manusia-manusia katakan, kamu kalah, kenapa kamu maafkan? Coba kalau balas kamu menang itu. Namun di sisi Allah apa tadi Bu? Allah nganggap orang ini makin mulia. Itu baru 5 kiat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang pemaaf. Silakan jika ada pertanyaan. Satu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Apa musibah karena dosa yang nomor 2 ya. Bedanya dengan musibah dengan ujian. Ujian itu untuk naik kelas Bu. Kalau musibah yang dimaksudkan siksa atau azab itu karena dosa. Tapi kalau ada orang kena musibah, jangan mengatakan pada dia, oh memang dosamu itu banyak. Belum tentu Bu. Kalau untuk diri kita sendiri nggak apa-apa. Maka tadi kan penyikapannya untuk renungan kita lah. Nggak boleh nyatakan ini pada orang Bu. Ya. Ada orang kecelakaan, datangi dia. Memang dosamu itu banyak banget, tobat kamu itu. Enggak boleh.
Itu untuk koreksi kita, Bu. Nanti bedakan antara ujian untuk naik tingkat keimanan. Kalau azab atau siksa karena dosa yang begitu banyak. Maka kalau pada orang kafir nggak bisa kita sebut dia itu naik iman, nggak bisa. Ya, nggak bisa sebut ujian, nggak bisa. Itu karena azab, karena siksa. Kalau untuk orang-orang beriman yang imannya benar, dia berarti lagi naik kelas. Gitu ya. Ya, yang terakhir. Bentar, Bu. Ini, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita misalnya ada masalah dengan seorang, terus kita sudah maafkan, ya, kita sampai 3 kali maafkan, terus orang itu tidak ada reaksi, tetap memaafkan. Itu kesalahan dia pada kita, Bu. Akhirnya kita sakit hati. Ya, mendingan gitu sudah. Urusan dia dengan Allah. Dia mau berubah atau tidak, urusan dia dengan Allah. Yang penting tetap berbuat baik padanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, Bu Lisa? Baik, itu saja yang kami sampaikan pagi ini. Karena terbatasnya waktu, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang pemaaf dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.